Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Politik dan Hukum. Pada kali ini kita akan membahas persoalan di seputar dunia profesi advokat yang dalam catatan sejarah yang namanya organisasi advokat, posisinya tidak pernah dan sulit untuk disatukan. Namun dalam FGD yang digelar di Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023 ini mencoba mengangkat bagaimana kalau organisasi advokat yang saat ini secara faktual berdasarkan data secara de facto dan de jure kurang lebih ada 61 organisasi advokat, bahkan ada yang mengatakan ada kurang lebih ratusan organisasi advokat. Dalam forum FGD ini yang mengambil tema sentral penguatan organisasi advokat dan cara bagaimana meluruskan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum organisasi advokat yang dalam tanda kutip melakukan komersialisasi dalam organisasi advokat. Tentu dalam organisasi advokat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana penguatan hak imunitas advokat. Bagaimana positioning advokat mampu memiliki keseimbangan dengan para penegak hukum yang lainnya dalam konteks catur paksa. Di sisi lain kita juga berharap bahwa dalam FGD ini mampu menelurkan sebuah ide-ide brilian, ide-ide penguatan tentang advokat itu sendiri. Mari kita ikuti dalam paparan FGD kali ini. Perkenalkan, mungkin sebelumnya saya Tita Sari, saya peneliti di ICJR, Institute for Human Justice Reform. Saya dan tim peneliti di sini ada beberapa yang hadir perwakilan, salah satunya juga dari Persada Universitas Brawijaya. Jadi ICJR bekerja sama dengan Universitas Brawijaya untuk melakukan riset ini mengenai rekomendasi ke depan bagaimana kita memperbaiki kelembagaan organisasi advokat yang ada sekarang. Mungkin sebelum kita memulai, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari perwakilan ICJR. Pak Ajeng Gadini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu. Selamat datang juga kami ucapkan kepada 23 organisasi advokat di Kota Surabaya yang telah berkenan menghadiri acara FGD yang berjudul penyusunan kajian tentang rekomendasi pengaturan kelembagaan organisasi advokat di Indonesia. Kami menyadari bahwa undang-undang advokat ini sudah berusia 20 tahun dan tentu saja pemilihan kota di Surabaya ini karena di Indonesia Kota Surabaya ini merupakan kota yang dimana jumlah advokat dan organisasi advokatnya beragam di Indonesia, dan di sini tidak bisa sendiri. Kami juga berterima kasih kepada Persada Universitas Brawijaya yang telah membantu kami untuk melakukan dan menyelenggarakan acara ini begitu. Yang merupakan bagian penting bagaimana masyarakat sipil dapat memberikan dukungan terhadap perbaikan sistem peradilan pidana. Kami sama-sama memahami bahwa untuk mendukung penguatan hak asasi manusia, kita perlu memiliki sistem yang kuat. Nah, sistem yang kuat ini tidak bisa berjalan sendiri karena kita mempunyai mekanisme yang sangat kuat dengan adanya kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Pertanyaan terbesarnya itu bagaimana kita memastikan hak dari tersangka atau terdakwa, orang yang berhadapan dengan hukum dan para pencari keadilan. Jawabannya adalah dengan mekanisme forum dalam undang-undang. Contohnya seperti ketika dalam persidangan di forum pidana, jika kita mau komplain tentang penahanan, maka salah satu komplainnya adalah dengan pra peradilan. Dan riset ICJR telah menunjukkan bahwa 98% pra peradilan itu diajukan oleh advokat. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa maka akses para pencari keadilan terhadap sistem peradilan pidana untuk menjaga hak asasi manusia itu, jika tidak menggunakan atau tidak memiliki advokat, maka berkurang 98% aksesnya. Begitu. Jadi hanya 2% pengajuan pra peradilan yang diajukan tanpa advokat.
Tidak saja hanya berbicara tentang organisasi advokat dalam struktur yang sifatnya makro, tapi bahkan di internal organisasi advokatnya juga terdapat permasalahan. Nah, apakah itu hal yang problematik? Nah, nanti yang akan kita diskusikan di FGD kali ini. Karena imbasnya apa? Imbasnya tidak hanya soal organisasi advokat, tapi dampaknya terhadap para pencari keadilan dan sistem peradilan pidana itu sangat luas gitu dampaknya. Ketika pencari keadilan mau mencari keadilan dengan kualitas yang baik, agak susah melakukannya begitu, karena sistem etik antar organisasi advokat itu berbeda-beda, gitu. Penguatan etikanya juga berbeda-beda, standar pengawasannya juga berbeda-beda. Jadi dari semenjak itulah kita mulai menyadari bahwa ternyata undang-undang advokat dari 2003 sudah mungkin tidak lagi cukup menampung beberapa masalah yang saat ini sudah dihadapi di tahun 2023 oleh dunia advokat. Yang sayangnya tidak hanya berhenti di dunia advokat, tetapi juga akan bermuara di sistem peradilan pidana begitu Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami melakukan penelitian awal sebagai penutup. Bapak Ibu, kali ini tahun ini kita memiliki KUHP baru nomor 1 tahun 2023, dan pemerintah ketika telah memiliki KUHP baru akan ngebut pembahasan mengenai hukum acara pidana. Dan di dalam prosesnya juga pemerintah telah mulai menyusun revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jadi ketika sistem itu sudah dibuat, hukum pidananya sudah ada, hukum acaranya sudah dalam proses di pemerintah dan di DPR, dan hukum acara perdatanya juga akan dibangun, maka subsistem apa yang harus diperkuat? Undang-undang kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Agung, dan tentunya undang-undang advokat itu sendiri. Jadi masukan dari Bapak Ibu untuk FGD hari ini untuk masukan di level kebijakan untuk perbaikan undang-undang advokat kedepannya sangat dibutuhkan, karena ketika undang-undang advokatnya tidak dibuat oleh ide original dari Bapak Ibu kita semua sekalian sebagai advokat, maka yang keluar nanti hasilnya adalah dari perspektif yang berbeda di luar advokat. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran dan keluangan waktunya Bapak Ibu sekalian. Di masing-masing kertas yang tadi dibagikan di depan ada tabel rekomendasi, dapat diisi Bapak Ibu sekalian jika ada salah-salah waktu untuk masukkan jadi hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana disampaikan Mbak Ajen tadi, Bapak Ibu sekalian, sudah ada lembar rekomendasi dan juga bahan yang kami siapkan dari temuan awal penelitian ini. Ada temuan-temuan awal, kemudian juga ada bagan beberapa gambaran untuk memberikan mempermudah konsep yang akan kita ajukan ya dalam penelitian ini, rekomendasi apa yang mau kita dorong, dan juga temuan-temuan awal misalnya dari perbandingan beberapa negara yang mungkin lebih mudah untuk kita melihatnya dalam bentuk bagan. Semoga Bapak Ibu sudah mendapat semuanya. Apabila belum, mungkin ada yang kurang, silahkan nanti ke depan ya meja registrasi boleh memintakan yang kurang. Dan kemudian selain itu juga ada lembar rekomendasi Bapak Ibu. Mungkin nanti dalam waktu sampai dengan pukul 12:30 kita akan berdiskusi begitu, dan ketika misalnya ada beberapa rekomendasi yang mungkin belum sempat disampaikan atau mungkin baru terpikir setelah acara ini selesai, nah kami juga masih membuka Bapak Ibu sekalian untuk memberikan rekomendasi sebanyak-banyaknya dan seterbuka mungkin. Kita berharap dalam diskusi hari ini kita bisa memberikan masukan yang substantif begitu ya. Kita bisa membahas dan menguliti masalah-masalah kelembagaan organisasi advokat dengan harapan kita bisa ada perbaikan sistem ke depan yang itu tidak hanya tadi disampaikan oleh Mbak Ajeng berdampak pada kita para advokat, tapi juga para pencari keadilan yang sebetulnya perlu kita pertimbangkan juga kepentingannya ketika organisasi advokat ini bisa diperkuat dan juga bisa dipastikan kelembagaannya. Begitu. Nah, mungkin untuk memulai Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran, nanti kita akan mulai dulu dengan pemaparan dari tim peneliti. Nanti akan ada saya dan Mas Farizal. Boleh berdiri Mas? Kita perkenalkan dulu Dr. Farizal Afandi. Beliau adalah akademisi dari Persada Universitas Brawijaya. Kami perwakilan dari tim peneliti yang hadir dari Jakarta untuk memaparkan penelitian ini. Nanti kami akan bergantian untuk pemaparannya.
Dan setelah ada pemaparan dari tim peneliti, kita akan langsung berdiskusi Bapak Ibu. Jadi kita langsung buka diskusinya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan masukan, komentar atau sanggahan, pandangan lain, kami sangat terbuka dan perlu juga kami sampaikan di awal. Ini masih temuan awal, jadi masih akan ada kemungkinan untuk kita juga berubah dalam nanti yang akan kita finalkan sebagai hasil penelitian dan juga akan kita rekomendasikan sebagai perubahan kebijakan dalam level undang-undang advokat ke depan. Dan selain itu juga di dalam temuan awal ini kita juga berangkat dengan opsi-opsi, jadi tidak ada opsi tunggal. Oleh karenanya itu yang masih kita diskusikan, itu masih sangat terbuka untuk kita bisa nambah juga opsi yang lain, dan ini menjadi bahan untuk tim peneliti juga kita dalam merumuskan bagaimana teman-teman yang khususnya di daerah-daerah yang itu nggak terekspos di Jakarta misalnya, masalah-masalah khusus yang mungkin hanya ada di daerah Medan, kemarin kami ke Medan atau ke Surabaya, yang bisa memperkaya juga hasil riset kita dan juga membuka peluang opsi-opsi lain yang mungkin lebih sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia hari ini. Mungkin demikian, tanpa berlama-lama kita akan memulai dulu. Ya, ini kira-kira outline dari pemaparan yang akan kami sampaikan. Pertama, kita akan mulai dari latar belakang studi, kenapa studi ICJR memulai dengan studi ini, kemudian masalah apa yang kira-kira dalam undang-undang advokat yang penting untuk kita bahas, lalu tujuan studi dan pertanyaan kunci, kemudian metodologi, temuan studi, dan terakhir rekomendasi. Mungkin akan banyak kita share di soal rekomendasi yang nanti secara mendalam. Next. Nah, untuk latar belakang studi ini ada beberapa hal yang saya yakin Bapak Ibu sekalian sama-sama merasakan kegelisahan yang sama. Kita para advokat dan juga peneliti, khususnya dalam peradilan pidana, ICJR yang concernnya adalah sistem peradilan pidana, kita melihat ada masalah yang masih juga menjadi perdebatan begitu ya, soal single bar dan juga multi bar. Ini yang memang problem sejak undang-undang advokat disahkan, beberapa tahun berjalan dengan lancar, kemudian terjadi perpecahan, dan juga ada masalah mengenai bagaimana kita menginterpretasikan pasal soal wadah tunggal itu di dalam undang-undang advokat. Dan yang menjadi masalah yang kita lihat adalah bahwa pun setelah faktanya Pradi dibentuk waktu itu, organisasi-organisasi advokat yang berdelapan yang disebutkan dalam undang-undang advokat juga tidak melebur atau tidak hilang begitu. Dan ini yang menjadi fokus isu kita juga begitu. Dan bagaimana kita memandang organisasi-organisasi advokat yang faktanya tetap melaksanakan fungsinya sebagai organisasi advokat. Di luar 8 organisasi itu juga ada organisasi advokat lain yang juga melaksanakan fungsinya, dan ini tidak diatur dalam undang-undang advokat. Bagaimana masalah mengenai pembentukan organisasi advokatnya, bagaimana kita bisa melakukan pertanggungjawaban atau meminta akutabilitas, misalnya OA tersebut tidak secara baik, tidak secara aturan melaksanakan prosedur, misalnya tidak ada PKPA, tidak ada ujian, kemudian tiba-tiba ada penerbitan kartu misalnya. Ini juga kita temukan gitu dalam salah satu narasumber kita, ada yang menyatakan ada yang ditawari sedemikian sejumlah uang begitu ya untuk bisa langsung mendapatkan KTA tanpa ujian dan juga tanpa pendidikan profesi gitu. Jadi tidak sesuai dengan bagaimana yang diamanatkan oleh advokat. Tapi advokat juga tidak punya jawaban kalau misalnya ada masalah tersebut muncul di lapangan, apa yang bisa kita lakukan, kemudian bagaimana kita bisa mengadukan OA ini gitu, karena tidak ada aturan yang jelas gitu bagaimana kita mengatur si kelembagaan organisasi advokat di luar yang muncul-muncul yang baru-baru yang sulit untuk kita jangkau, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana proses penegakan etiknya dan lain sebagainya. Kemudian tentu konflik perpecahan OA ini akhirnya seperti yang tadi kita bahas di awal, tidak hanya berdampak pada lembaga advokat itu sendiri begitu ya, tapi juga pada para pencari keadilan, kemudian juga pada kualitas advokat itu sendiri. Bagaimana kita memastikan organisasi advokat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang advokat, yaitu memperkuat kualitas organisasi advokat dan juga advokat itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas advokat ketika misalnya organisasi advokatnya masih belum settle dengan lembaganya gitu misalnya. Apa yang menjadi
yang menjadi program yang menjadi program peningkatan kualitas yang bisa dilakukan oleh organisasi advokat ketika misalnya kita masih punya masalah dari sisi kelembagaannya gitu. Apakah soal pendidikan berkelanjutan misalnya tidak semua punya standar yang sama soal kewajiban, apakah itu sebuah kewajiban, apakah itu hanya sebagai anjuran gitu misalnya. Ini kan juga menjadi isu bagaimana kita memastikan bahwa pemerataan kualitas advokat itu juga menjadi bermasalah ketika ada konflik perpecahan OA ini. Kemudian tadi soal fenomena munculnya OA tidak menjalankan proses rekrutmen, ini kita temukan dalam praktek. Lalu pendataan ini juga yang paling penting, bagaimana kita bisa memastikan penegakan kode etik itu ditegakkan secara konsisten begitu antara satu OA dengan yang lain, karena dalam praktek kita juga menemukan gitu ada satu advokat misalnya ketika dia dijatuhi sanksi etik kemudian bisa berganti kepada OA yang lain, dan penegakan dan pemenuhan kewajiban sanksinya juga tidak ada pengawasan yang bisa memastikan bahwa mereka benar-benar menjalankan sanksi etik tersebut gitu. Karena kalau sudah berganti OA ya tentu itu adalah berbeda sistem yang keanggotaan dan konsekuensi yang berbeda lagi. Nah ini kita nggak punya kita nggak punya mekanisme untuk memastikan penegakan etik itu berjalan ketika kita masing-masing OA berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada pengawasan yang tersentral yang bisa mengawasi seluruh proses itu gitu. Nah kemudian yang terakhir soal agenda revisi KUHAP. Nah ini juga yang paling penting Bapak Ibu, kenapa ICJR mulai concern untuk isu kelembagaan advokat adalah kita tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng, kita punya KUHP baru, dan untuk menegakkan KUHP baru itu tentu hukum acara pidana kita pasti akan diubah, dan ini sudah kita dapatkan komitmennya dari pemerintah, khususnya nanti KUHP akan dibahas sebagai inisiasi dari DPR, dan sudah mulai masuk dalam prolegnas. ICJR secara khusus sudah mulai membentuk perancangan draft inisiasi dari masyarakat sipil, dari CSO untuk memperkuat apa perubahan-perubahan apa yang perlu kita dorong dalam KUHP. Dan salah satu yang kita paling utama yang kita masukkan adalah penguatan kewenangan advokat. Kita tahu advokat dengan bandingannya dengan polisi dan juga jaksa ya tentu sangat timpang begitu kewenangannya, berbeda. Kita nggak punya kewenangan yang sama, yang serupa seperti polisi dan kejaksaan misalnya untuk bisa memeriksa bukti, untuk bisa menghadirkan bukti forensik misalnya, atau bukti-bukti lain yang meringankan, atau bahkan sekedar hadir untuk men-challenge atau mendengarkan kliennya ketika sedang diperiksa oleh polisi atau kejaksaan gitu. Nah ini ada kekuatan yang tidak berimbang yang di dalam KUHP kita masih bermasalah begitu, dan ini yang perlu kita dorong, bagaimana penguatan advokat itu dan kewenangan dari advokat itu bisa diperkuat, kita bisa punya kedudukan yang sama dengan APH yang lain, polisi dan kejaksaan, demi kepentingan untuk pembelaan klien. Nah dalam konteks tersebut kita harus juga memastikan bahwa ketika kita akan memperkuat kewenangan advokat, maka tentu kita juga harus memastikan check and balancesnya jalan begitu. Kalau misalnya ada proses yang sekarang pun juga mungkin ditemukan ya, bagaimana ada advokat-advokat yang dalam praktek bermasalah, yang tidak profesional, kemudian tadi ya seperti tadi di proses etik dan sebagainya, tapi ternyata tidak juga punya dampak yang bisa konsisten dan signifikan untuk bisa diterapkan secara merata untuk seluruh advokat, karena pengawasannya masih kurang. Nah ini yang perlu kita perhatikan begitu, karena pengawasan inilah yang penting untuk memastikan bahwa akuntabilitas dan juga pengawal dan juga kewenangan yang besar itu bisa secara seimbang ada di dalam advokat dan juga secara kelembagaannya. Next, nah ini ada riset dari ICJR yang sudah kami luncurkan di akhir tahun lalu untuk tadi ya sebagaimana tadi kami sampaikan masalah-masalah apa saja yang ada dalam KUHP kita saat ini, dan salah satu isu kunci rekomendasinya adalah tadi memperkuat kewenangan advokat, kewenangan penasihat hukum untuk bisa menjamin hak-hak fair trial dan juga hak-hak tersangka terdakwa. Ini bisa diakses Bapak Ibu di link yang sudah tertera di icjr.or.id/auditkuhap secara gratis, bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian untuk bisa menambahkan referensi dan juga pemetaan begitu ya masalah-masalah apa dalam KUHP yang perlu kita address, dan salah satunya adalah masalah kewenangan dari penasihat hukum atau advokat yang itu tidak berimbang, dan ini yang perlu kita dorong. Next, akan dilanjutkan Mas Farizal. Kita melakukan
penelitian tentang kelembagaan organisasi advokat di Indonesia. Jadi ada beberapa latar belakang sudah disampaikan oleh Ajeng sama kita, dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami sebagai advokat. Ini tentu berdampak pada sistem peradilan pidana kita di Indonesia. Jadi ada beberapa pertanyaan kunci. Pertama, kita ingin tahu dulu konsep kelembagaan organisasi advokat yang ideal berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Ini pertanyaan awal yang berbentuk doktriner. Jadi kita ingin melihat bagaimana memori lifting ketika pembahasan Undang-Undang advokat. Kemudian kita ini juga mendengar pendapat dan pengalaman kenapa pasal-pasal ini dibentuk seperti ini, misalnya begitu ya. Kita oleh karenanya tadi disampaikan kita mewawancara para perumus Undang-Undang advokat waktu itu tahun 2003. Kemudian yang kedua, ini kondisi existing ya. Kondisi hari ini kelembagaan organisasi advokat di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang 18 tahun 2003. Antara undang-undang dengan praktek hari ini kan sudah sangat jauh berbeda. Ini yang juga ingin kita lihat. Kenapa begitu dan apa yang menjadi masalah utamanya? Dan yang terakhir tentu karena advokat ini adalah salah satu pilar dalam sistem peradilan pidana, di KUHP juga fungsinya sangat urgen dan sangat vital. Tanpa advokat tidak ada due process, ya. Jadi yang bisa mengimbangi aparat penegak hukum ya advokat, begitu ya. Apalagi tadi sudah disampaikan studi awal tentang audit KUHP, bagaimana peran advokat ini sangat vital dalam melakukan komplain jika ada abuse, ada penyalahgunaan kewenangan, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh HPH melalui pra-peradilan. Ke depan KUHP yang baru tentu kita ingin memperkuat peran penasihat hukum yang dalam hal ini advokat. Tapi kalau kita hanya fokus KUHP saja tidak mungkin kalau kita tidak melirik dan meneliti tentang advokat. Karena penasihat hukum yang advokat itu aturannya ada di Undang-Undang advokat. Lanjut. Ya, ini jadi kita pakai metode sosiolegal. Sosiolegal itu penelitian hukum interdisipliner. Kita mulai tadi dari legalnya dulu, doktrinnya dulu. Mulai dari kita baca undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, SKMA bahkan. Termasuk kita juga melakukan komparasi dengan negara lain, ya, yang punya sistem mirip dengan kita di inquisitorial seperti Belanda. Kemudian di adversarial yang dekat dengan kita seperti di Malaysia, Singapura, Jepang juga ya, Jepang. Kemudian Korea juga kita coba, Kanada juga kemarin kita interview. Oh belum, kami suruh nanti download bisa di IGR. Membaca dan melihat termasuk proses risalah pembahasan di waktu pembahasan undang-undang advokat di DPR. Ya, termasuk kita juga wawancara orang-orang yang dalam tanda kutip bertanggung jawab atas pasal-pasal mungkin kembali maunya apa kira-kira Pak, harapannya dia dan advokat ini bahkan sebelum reformasi kan sudah jadi kok diotik-otik wis lemari wis adem nggak ada konflik kan undang-undang advokat ini juga kita lakukan. Kemudian hasil kajian tentu literatur terkait instrumen internasional, bagaimana di level internasional advokat itu diatur. Kemudian putusan MK juga, karena banyak sekali putusan MK beberapa tentang advokat juga kita teliti. Komparasi sudah bisa sampaikan, yang sosionya yang untuk memahami konteksnya. Tentu kan kita harus memahami konteks. Kenapa undang-undang ini kemudian yang mengamanatkan single bar bisa jadi dalam praktek sangat jadi multibar. Itu kita sampai 9 Mei kemarin sudah ada 20 narasumber pimpinan organisasi advokat di level nasional kita sudah interview dari Peradi, 3 Peradi, dari KAI juga kita interview, dan ada beberapa organisasi advokat lain juga kita interview. Kemudian praktisi advokat senior seperti Bang Mulya atau Mulya Lubis yang juga terlibat dalam pembahasan undang-undang advokat, Pak Frans, Prof. Bisril, karena waktu itu beliau adalah Menteri Kehakimannya yang mengajukan rancangan undang-undang advokat di DPR. Kemudian kita juga mewawancara Wamenkumham hari ini,
untuk melihat bagaimana pendapat beliau dan rencana Kumham untuk menata undang-undang advokat hari ini. Dirjen AHU kita juga interview karena ada dalam salah satu pasal di undang-undang advokat bahwa organisasi advokat menyetorkan nama-namanya, gitu ya. Jadi kita ingin tahu apakah itu ada di Dirjen AHU datanya, gitu ya. Kemudian Jamdatun, kenapa Jamdatun? Karena dia punya kewenangan pengacara negara. Bagaimana jaksa sebagai pengacara negara melihat undang-undang advokat? Apakah mereka juga merasa sebagai advokat atau entitas yang berbeda? Itu juga sudah kita tanyakan. Ke Mahkamah Agung juga sudah. Kelompok masyarakat sipil yang menjalankan peran pendampingan hukum, LBH, LBHI, LBHI, LBH Ansor, LBH Pengayoman dan di kampus itu juga kita tanya. Karena undang-undang bantuan hukum juga ada kaitannya dengan advokat, ya. Kemudian kita juga mengambil data empiris dari masing-masing PT. Ada 34 PT yang kita sudah kirimi surat. Kita minta kira-kira ada berapa advokat, gitu ya. Meskipun dalam ketika kita temukan nanti ada beberapa PT yang belum respon, tapi paling tidak ini ada data awal untuk melihat bagaimana perkembangan penyumpahan, ya, dan siapa organisasi apa saja yang diterima untuk mengajukan penyumpahan. Itu ternyata macam-macam, ya. Itu menarik. Dan data organisasi advokat yang terdaftar sebagai badan hukum di bawah Kemenkumham. Kemarin ada perkumpulan bentuknya. Perkumpulan itu yang ada nama advokatnya itu kita sudah list. Ada 30 lebih itu yang perkumpulan dan ada yang berbentuk yayasan. Ada 30 lebih. Lanjut. Nah, ini ada beberapa temuan. Jadi kita pertama ke abstrak dulu, ya. Bagaimana advokat ini kan bukan hal yang ada di Indonesia saja. Semua negara yang memiliki sistem hukum modern mengatur tentang advokat, ya, kelembagaan advokat. Jadi ada standar internasional yang disepakati. Pertama adalah UN Basic Principles on the Role of Lawyers. Jadi prinsip dasar yang dikeluarkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 90 tentang peran pengacara atau peran advokat, ya. Jadi di situ disebut bagaimana pemerintah harus bertindak, sejauh mana peran pemerintah, apa peran organisasi profesi advokat, institusi pendidikan termasuk, ya. Jadi kesemua ini memastikan bahwa advokat memiliki sistem pendidikan dan pelatihan yang ideal, juga memiliki tata kelola etik yang menghormati dan menjamin hak asasi manusia. Kemudian ada IBA, International Bar Association, itu standar for the independence of the legal profession, bagaimana standar untuk menjamin independensi profesi hukum, ya. Jadi di IBA hanya disebutkan dalam satu yurisdiksi negara itu minimal harus terdapat satu. Nah, ini kalau yang mau single bar atau lebih. Ini kalau mau multi bar yang diakui secara hukum yang bersifat independen dan mengatur dirinya sendiri. Jadi dalam prinsipnya memang organisasi advokat di level internasional itu self-governing, ya, mengatur dirinya tanpa ada intervensi dari pemerintah. Lanjut. Nah, ini temuan studinya. Jadi dari komparasi itu kita bisa lihat. Jadi ada beberapa otoritas yang mengatur advokat. Jadi pemangku kepentingan atau stakeholders dalam pengaturan advokat di banyak negara itu setidaknya ada 4 lembaga. Tidak hanya OA saja, ya. Organisasi profesi advokat dia memang penting, tapi juga ada di beberapa negara eksekutif itu Kementerian Hukum dan Jaksa Agung juga terlibat, ya. Misalkan di negara-negara inkuisitorial di mana tujuannya adalah mencari kebenaran material dan sangat state oriented, ada peran kejaksaan dalam merekomendasikan misalnya pelantikan advokat, misalkan begitu, ya, karena sama-sama magistrat. Kemudian di adversarial berbeda pengaturannya. Jadi ini bergantung pada kebutuhan masing-masing negara. Kemudian apa peran Mahkamah Agung, pengadilan, gitu ya. Di
Di negara-negara adversarial Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, kemudian termasuk Fakultas Hukum itu sangat sangat berpengaruh dalam pembentukan advokat. Di Singapura nanti akan disampaikan ya, Singapura dan Malaysia bagaimana kemudian ini mirip dengan model di Amerika di adversarial. Korea Selatan juga sudah mulai ke sana. Tidak semua bisa jadi advokat, tidak semua sarjana hukum otomatis jadi advokat. Harus ikut pendidikan khusus di fakultas hukum yang dipilih, yang terpilih. Tidak semua fakultas hukum punya lisensi untuk bisa menyelenggarakan pendidikan advokat. Ya, dan hasil lulusan ini itu nanti akan diuji oleh court ya, yang ada juga Mahkamah Agung di situ dan juga ada kejaksaan. Kenapa kok ada itu? Karena lulusan dari Fakultas Hukum ini ketika ujiannya bareng, dia bisa ujiannya itu juga untuk tidak hanya jadi advokat, tapi juga bisa jadi hakim dan jaksa. Jadi ujiannya satu. Nah, ini beberapa model di beberapa negara ya. Kemudian tapi yang kita pahami ada memang beberapa kebijakan yang tersentral, tidak semua didesentralisasi. Misalnya, kenapa? Karena harus ada standarisasi. Ada standarisasi advokat yang baik seperti apa? Standarisasi siapa yang layak menjadi advokat, kode etiknya seperti apa, itu pemberian izinnya seperti apa. Pendidikan profesi ini pendidikan tidak hanya PKPA, tapi pendidikan lanjutan. Ya, misalnya sekarang ada undang-undang baru TPKS, itu kan harus ada pendidikan lanjutan tentang advokat harus tahu nih kekerasan seksual itu seperti apa. Itu dipastikan oleh lembaga-lembaga yang ada, gitu ya. Kemudian pelaksanaan pro bono. Jadi advokat ada di beberapa negara yang mewajibkan, ada yang tidak. Itu. Kemudian penegakan etik. Nah, ini beberapa temuan awal secara garis besar dari ketika kita melakukan komparasi di beberapa negara. Lanjut. Nah, ini yang Singapura, silakan kita. Ya, melanjutkan dari Mas Farizal tadi, secara kesimpulan ada otoritas tadi yang 4 otoritas yang mereka terlibat gitu dalam proses pengangkatan advokat. Di Singapura kita ada 2 contoh, di Malaysia dan Singapura yang kita sampaikan sebagai temuan awal. Ada beberapa institusi yang terlibat dalam konteks misalnya kualifikasi dan ujian profesi hukum, kita bagi 3 ya, izin berpraktik sama penegakan etik. Dalam konteks kualifikasi, yang menentukan kualifikasi dan ujian, menyelenggarakan ujian itu satu, yaitu SILE. SILE ini Singapore Institute of Legal Education. Dia adalah institusi pendidikan tinggi di Singapura yang dia bertanggung jawab untuk menentukan standarisasi pendidikan, kualifikasi untuk semua profesi hukum, jadi nggak hanya advokat. Dan kemudian izin berpraktik ini untuk advokat sendiri itu ada 4 institusi yang terlibat. Selain tadi SILE ya, ada LSS. Ini adalah organisasi profesi advokat yang ada di Singapura, Law Society of Singapore. Kemudian ada Jaksa Agung juga punya peran untuk menentukan dia layak atau nggak layak lulus izin berpraktik. Kemudian LSRA atau Legal Services Regulatory Authority, dia di bawah Kementerian Hukum dan HAM kalau di sana ya konteksnya. Dan itu khusus untuk advokat asing dan kantor hukum. Jadi untuk advokat asing dan kantor hukum lisensinya ada di LSRA ini. Lalu untuk pendekatan etik ini juga terbagi 2. Jadi kalau kategori ringan dia akan ada di LSS, The Law Society of Singapore, adalah OA-nya, organisasi advokat profesinya. Kemudian kalau yang berat, kategori berat, dia akan diadili di tribunal khusus di bawah Supreme Court, di bawah Mahkamah Agung. Nah ini yang di bawah ada struktur OA organisasi advokatnya, jadi dia terdiri dari standing committee atau divisi-divisi begitu ya, ada penerimaan advokat, ada pro bono yang kemudian sekarang terpisah. Kalau di Singapura itu dulu awalnya menjadi di bawahnya OA-nya, di bawahnya LSS, kemudian karena sudah berkembang isu pro bono sudah sangat banyak begitu ya yang perlu ditangani, akhirnya dia terpisah menjadi lembaga independen. Kemudian ada juga komite khusus yang soal kebijakan pendidikan profesi termasuk yang berkelanjutan dan seterusnya. Ada 20 sampai 30 standing committees di bawahnya LSS. Next.
Nah ini tadi penjelasannya soal SRA, soal SILE, kemudian standing committees-nya dan penegakan etik. Ada 5 lembaga otoritas yang ada di Singapura. Kemudian next. Nah, untuk SILE ini sendiri yaitu lembaga yang punya menentukan kualifikasi dan menentukan ujian lulus ujian advokat atau tidak, itu ada 3 kewenangan umum sebetulnya dalam konteks pengangkatan advokat. Yang pertama menentukan kualifikasi, tadi sebagaimana disampaikan Mas Farizal, agak semua untuk kategori lulusan tertentu ada yang wajib pendidikan profesi dulu, atau ada lulusan kategori tertentu, universitas tertentu yang dia nggak harus menempuh PKPA gitu ya kalau di sini ya, jadi dia bisa langsung ujian. Terus ada practice training, nah ini juga sama kayak di kita, ada magang, kemudian lulus ujian bar association. Kemudian dia yang melaksanakan ujian profesi, dia juga yang mengatur dan mengawasi pemenuhan kewajiban profesi pendidikan lanjutan. Jadi di sana pendidikan lanjutan profesi itu wajib. Jadi setelah dia diangkat jadi advokat, dia wajib untuk memenuhi beberapa poin begitu ya, sejumlah poin untuk dia bisa memperpanjang keanggotaannya. Dan ini yang menentukan evaluasinya si SILE. Lalu di secara multi tapi pada etik bersama. Komponennya ada beberapa otoritas, ada Jaksa Agung yang ex officio dia udah pasti akan duduk sebagai anggota di SILE itu. Kemudian sama ketua LLSS, ketua organisasi profesi advokatnya, dia duduk ex officio sebagai bagian dari pimpinannya SILE. Kemudian ada perwakilan akademisi, perwakilan Kementerian Hukum, kemudian perwakilan hakim dari Mahkamah Agung, dan juga perwakilan dari kalangan advokat. Jadi sebagaimana tadi disampaikan di awal, jadi SILE ini tidak hanya untuk advokasi advokat ya, tapi juga untuk profesi-profesi hukum lain yang ada di Singapura, semuanya ada di satu pintu SILE ini, standarisasinya dan semua standar kompetensinya dia yang menentukan. Next. Ini tadi ada kewenangan dan penjelasannya. Next lagi. Nah, ini masuk ke Malaysia, Semenanjung. Jadi kita fokus di bagian Semenanjung karena Malaysia yang bagian Sabah Sarawak dia punya sistem yang berbeda begitu dengan di Semenanjung. Nah, kalau yang di Semenanjung ini dia konsepnya ada satu organisasi profesi advokat di tingkat federasinya, di tingkat nasionalnya begitu. Ada Badan Peguam Malaysia atau The Malaysian Bar. Nah, The Malaysian Bar ini dia membawahi State Bar Committees atau organisasi-organisasi profesi advokat yang basisnya wilayah. Jadi ini yang kita pahami mungkin secara konsep multibar yang ada di luar, dalam praktek yang ada di luar adalah dia tetap satu organisasi profesi advokat secara nasional, tapi yang multibar adalah di wilayah-wilayah, dan itu hanya juga cuma satu. Berbeda konteksnya dengan di Indonesia sekarang ya. Nah, ini yang kita juga temukan yang kemudian dalam riset ini kita mencoba untuk mendefinisikan ulang. Jadi sebenarnya multibar ini apa konsepnya? Apakah dia berbasis wilayah? Apakah dia berbasis organisasi? Nah, yang kita temukan di luar sebenarnya prakteknya adalah dia berbasis wilayah, tapi organisasinya tetap satu. Jadi misalnya organisasi profesi A, kemudian dia punya cabang di wilayah X, di wilayah Y, di wilayah Z begitu, dan itu hanya cuma satu dan nggak ada organisasi profesi yang lain begitu. Dan itu konsep multibar di beberapa negara yang kita temukan sebetulnya. Jadi yang kalau di Indonesia sekarang yang ada organisasi profesi A, ada OAB, ada OAC, yang kemudian OAC ini punya cabang di X, punya cabang di daerah Y, punya cabang di daerah Z. Ini yang agak sulit ditemukan di negara-negara gitu, karena semua prakteknya multibarnya adalah berbasis wilayah sebetulnya. Di Jepang juga demikian, Malaysia juga gitu. Dan konsep barnya di Malaysia itu juga secara wilayah mereka hanya berupa organisasi profesi tapi nggak punya kompetensi untuk kebijakan. Jadi standarisasi semua kebijakan terkait pengangkatan advokat, kemudian terkait bagaimana OA di daerah menjalankan fungsinya, itu semua standar kebijakannya ada di nasional, ada di Malaysian Bar. Jadi State Bar Committee ini dia bukan regulator gitu ya, dia bukan policy maker, dia hanya implementer dari kebijakan yang ada di dalamnya di pusat yang dari Malaysia. Nah, strukturnya ini ada 42 anggota di Malaysia itu ada 42 anggota dan semuanya basisnya voluntary, jadi nggak ada dibayar. Semua anggota dari Bar Council of Malaysian Bar yang menjalankan fungsi day to day di Malaysia itu mereka nggak dibayar. Fokusnya voluntary secara part time, voluntary part time. Dan itu komponennya ada wakil ketua dan ketua periode sebelumnya, jadi dia otomatis akan menjadi
pengurus di periode selanjutnya. Kemudian ketua dari masing-masing state bar committees ini ada 12. Kalau di Malaysia ada Kuala Lumpur, Penang, Selangor, dan beberapa daerah-daerah. Nah itu ketuanya masing-masing otomatis menjadi bagian dari bar konsel, termasuk juga ada satu perwakilan selain dari ketua, ada satu anggota dari masing-masing OA yang di daerah itu yang menjadi anggota bar konsel. Dan terakhir ada komponennya ada 16 anggota advokat, ini yang dipilih langsung oleh seluruh advokat melalui pemilihan suara secara langsung yang akan mewakili advokat-advokat di dalam state kondisi saat ini 16 dulu adanya perpecahan ini karena dulu monopoli tunggal pada tunggal disatukan kembali ya tambah rame. Penjelasannya tadi sudah secara garis besar sudah disampaikan sebelumnya bahwa dia sebatas polling profesi. Nah ini yang pemetaan lembaga atau otoritasnya kalau di Malaysia. Jadi tadi selain Malaysian Bar, ada beberapa organisasi-organisasi atau otoritas, lebih tepat otoritas ya, yang punya wewenang terkait dengan advokat gitu. Kalau tadi di Malaysia dia punya SILE, di sini dia punya LPQB atau the Legal Profession Qualifying Board di Malaysia. Jadi sama konsepnya seperti di Singapura, di Malaysia juga untuk orang menjadi profesi hukum dia satu pintunya begitu ya, ditentukan oleh the Legal Profession Qualifying Board ini. Kemudian izin praktiknya untuk advokat dia ada 2 otoritasnya selain Malaysian Bar, juga LPQB. Jadi kalau Malaysian Bar dia akan menentukan soal magang, apakah dia memenuhi kualifikasi dan juga standarisasinya yang ditentukan oleh Malaysian Bar. Kemudian dari segi kualifikasi dan juga ujian aspeknya kita akan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang menariknya juga di Malaysia itu dia terpisah. Kalau tadi di Singapura mungkin ada kategori ringan dia masih bisa ditangani oleh organisasi advokat ya, oleh LSS. Law Society Singapura. Tapi kalau di Malaysia dia terpisah lembaga etiknya. Jadi dia lembaga independen di luar Malaysian Bar dan juga di luar tentu kualifikasi, lembaga kualifikasi. Dia membentuk badan sendiri yaitu Advocate and Solicitor Disciplinary Body atau ASDP, dan untuk menyidangkan perkara dia akan membentuk si disciplinary committee ini yang ad hoc. Next. Nah ini kurang lebih gambaran strukturnya yang lembaga kualifikasi. Tadi selain dia menentukan kualifikasi ya ada pemenuhan persyaratan formal. Tadi disampaikan Mas Farizal juga lulusan hukum hanya untuk universitas tertentu. Kemudian ada magang, kemudian ada lulus ujian CLP atau sertifikasinya, dan di Malaysia dia wajib bahasa juga. Jadi dia mewajibkan lulus ujian untuk kualifikasi bahasa Malaysia juga. Nah ini untuk ukuran untuk ujian CLP ini juga kalau di Singapura dia nggak semua calon advokat itu akan menempuh perlu untuk menempuh ujian. Kalau dia udah lulusan tertentu dia hanya tinggal magang, kemudian lulus ujian bahasa Malaysia, maka dia qualified untuk berpraktik begitu. Nah ujian kualifikasi bahasa ini juga dia yang menyelenggarakan. Lalu di bawah ada strukturnya qualifying board, ini juga sama sebenarnya kurang lebih dengan yang di Singapura. Jaksa Agung juga duduk di situ sebagai ketuanya. Kemudian ada hakim, ada komponen dari Mahkamah Agung, perwakilan 2 orang hakim. Lalu akademisi, tentu akademisi Fakultas Hukum, dan itu yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Tinggi. Jadi hanya ini ditunjuk. Kemudian Malaysian Bar, ketua Malaysian Bar atau ketua organisasi profesi yang dia juga otomatis duduk sebagai pimpinan di lembaga kualifikasi ini. Next. Ya ini tadi ada penjelasannya, ada fungsi dan juga anggota. Nah ini yang penegakan etik ya, lembaga khusus untuk penegakan etik advokat, namanya SDB. Komponennya dia adalah ada ketua dan juga anggota-anggota. Yang ketuanya ini dia ditunjuk sama ketua MA dengan konsultasi dengan Malaysian Bar. Kemudian ketua Malaysian Bar-nya atau salah satu tadi ya perwakilan Bar Konsel yang menjalankan itu di function di organisasi itu, dia juga otomatis sebagai anggota di ASDB. Lalu ada 15 anggota praktisi advokat yang ini punya pengalaman di atas 10 tahun, yang ini ditunjuk sama ketua MA dan berdasarkan konsultasi juga dengan Malaysian Bar. Nah ini yang punya kewenangan untuk memutus sanksi etik gitu. Meskipun pemeriksaannya tadi komite yang ad hoc ya, tapi untuk keputusan sanksi, keputusan finalnya di ASDB ini dengan uji materi tentang MK berapa kali soal penegakan etiknya. Next. Ini tadi ada penjelasannya soal
PSBB. Nah, selanjutnya soal bagaimana hari ini, konteks hari ini kita membandingkan, tadi kalau kita udah lihat Malaysia dan Singapura, bagaimana dengan konteks kelembagaan organisasi advokat di Indonesia hari ini kita juga jelaskan membandingkan dengan bagaimana kondisi ideal yang ada di dalam undang-undang advokat dengan praktek yang ada di lapangan, bagaimana dia berjalan. Nah, ini Mas Farizal silakan. Baik, tadi komparasi ya. Kalau ini adalah temuan dari studi kita di Indonesia, nah, spesifik. Jadi kalau kita lihat pasal 28 ayat 1 kan memang semangatnya single bar, ya. Satu organisasi profesi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat. Ini kan memang mandatnya single bar, ya kalau kita lihat di undang-undang advokat. Tapi memang kelemahannya di undang-undang advokat itu tidak ada standarisasi pendirian organisasi advokat. Ini yang jadi problem ya. Sehingga hari ini banyak sekali organisasi advokat yang bermunculan. Ya, di undang-undang advokat kan hanya memandatkan kepada 8 organisasi advokat untuk membentuk satu wadah tunggal. Tapi bagaimana cara pendiriannya, bla bla bla, memang tidak diatur secara tegas. Kemudian kalau kita lihat di risalah pembahasan undang-undang advokat tahun 2000 sampai 2002, itu kita temukan memang ada perdebatan antara tim perumus ya di DPR, apakah akan memilih single bar atau federasi istilahnya. Single bar atau federasi. Ini salah satu tim perumus waktu itu menyampaikan bahwa kenapa kemudian pilihannya single bar karena meniru Nova. Nova itu organisasi advokat yang ada di Belanda. Jadi Belanda itu single bar, makanya kemudian pilihannya waktu itu adalah ingin meniru Belanda dengan single bar, gitu ya. Nah, federasi di sini, multi bar ini konteks cabang wilayah ini yang kalau kita komparasi dengan Jepang misalkan, dia ngomong federasi tapi tetap organisasi single regulator, kemudian masing-masing wilayah bisa membentuk organisasi advokat sendiri-sendiri. Kemudian tentang advokat sebagai penegak hukum, ya. Ini secara konsep kita temukan, ini akar katanya dari officer of the court atau judicial officer. Terjemahan bebasnya petugas pengadilan, tapi di undang-undang advokat disebutnya penegak hukum. Jadi intinya bagaimana kemudian advokat itu harus berperan menjunjung tinggi keadilan dan menjamin due process. Makanya kenapa di officer of the court di undang-undang advokat ada peran Mahkamah Agung untuk mengambil sumpah. Pengambilan sumpah advokat ini tidak hanya di Indonesia, tapi di semua negara yang namanya advokat itu disumpah oleh pengadilan karena fungsi dia sebagai judicial officer atau officer of the court. Jadi itu kenapa kemudian ada penyumpahan di pengadilan, begitu ya. Lanjut. Nah, ini kemudian sistem kelembagaan organisasi advokat yang kita temukan. Jadi kualifikasi dan ujian profesi advokat hari ini itu ditentukan oleh masing-masing OA. OA itu organisasi advokat. Kemudian pendidikan profesi advokat ada yang masing-masing OA, ada yang dengan perguruan tinggi. Ada yang kerjasama dengan perguruan tinggi, ada yang tidak pakai kerjasama dengan perguruan tinggi. Izin berpraktik juga itu dikeluarkan oleh masing-masing OA biasanya setelah dilakukan penyumpahan di pengadilan tinggi. Itu. Kemudian penegakan etik itu masing-masing organisasi advokat oleh Dewan Kehormatan, ya. Karena masing-masing advokat dan masing-masing OA ini tidak saling komunikasi, misalnya setelah ditegakkan di organisasi advokat A tidak terima, dia bisa melenggang untuk pindah ke organisasi B. Nah, itu yang terjadi sekarang. Kemudian organisasi advokat ini struktur sistem kelembagaannya ada yang model ini, ada yang punya kantor pusat ya di Jakarta atau di kota besar lainnya, tidak harus di Jakarta. Kita menemukan ada yang punya di Jawa Timur misalkan, ada yang kantor pusatnya di Mojokerto misalkan. Itu ada organisasi advokat ya. Kita menemukan itu. Ada yang kantor pusatnya di daerah, tidak ada kantor cabangnya, hanya satu
kemudian tidak ada kantor cabang, kita telusuri tidak nemu, websitenya juga tidak ada, tapi advokatnya disumpah di pengadilan tinggi, itu ada. Kemudian ada yang lebih mapan, punya kantor cabang di daerah-daerah, ada kantor pusatnya di Jakarta, ya. Ada yang kantor pusatnya di luar Jakarta. Ini yang kita temukan. Kemudian lanjut, kelembagaannya itu juga menarik kalau kita lihat berdasarkan advokat yang disumpah di pengadilan tinggi, ya. Jadi ada organisasi advokat yang terdaftar sebagai badan hukum privat, ya. Ada yang tidak berbadan hukum. Organisasi advokat tidak berbadan hukum. Ada yang tidak berbadan hukum, ada yang berbadan hukum. Privat itu ada yang bentuknya perkumpulan mazhab, ada yang yayasan. Dua organisasi ini kemudian mengajukan permohonan sumpah advokat ke ke pengadilan tinggi. Dan pengadilan tinggi juga menerima, tidak hanya yang berbadan hukum. Pengadilan tinggi juga menerima penyumpahan yang diajukan oleh organisasi advokat yang tidak berbadan hukum. Ya, ada organisasi advokat DEEN, ada banyak. Kemudian kalau kita lihat, kita komparasi struktur organisasi advokat umum, ya, secara umum itu juga berbeda-beda. Ada yang lengkap, punya kesekretariatan, ada divisi sendiri khusus PKPA, ada divisi pendidikan berkelanjutan juga ada. Kemudian ada divisi bantuan hukum, ada dewan kehormatan, ada divisi untuk isu tematik, misalkan soal ITE atau apa begitu, ya. Kemudian yang lain sebagainya. Ada yang lengkap seperti ini, ada yang tidak ada. Hanya dewan pengurus pusat, kemudian pusat, gitu aja. Ada yang seperti itu. Jadi menguliti maksudnya apa? Dia menguliti, kan ada yang menguliti, ya. Apa arahnya? Nah, ini apa arahnya? Kita bandingkan antara kondisi ideal di Undang-Undang Advokat dengan konteks hari ini. Bentuk organisasi advokat, kalau kita baca Undang-Undang Advokat, ya single bar, gitu ya. Tapi kondisi sekarang itu multibar. Kondisi hari ini, multibarnya tidak seperti multibar yang ada di Jepang, kemudian di negara-negara yang menganggap multibar, ya. Tapi yang berbasis wilayah, tapi secara organisasi. Jadi organisasi A, B, C punya pusat di Jakarta, juga punya cabang di banyak daerah. Kemudian kondisi idealnya itu ada hubungan dengan negara. Jadi intinya ada pelaporan. Kenapa ada pelaporan? Karena agar negara bisa memastikan jaminan terhadap akses keadilan di semua daerah, gitu ya. Nah, ini ada pelaporan buku daftar anggota oleh organisasi advokat kepada Mahkamah Agung dan Kemenkumham, ya. Nah, data advokat tersebar berdasarkan data berita acara sumpah di masing-masing pengadilan tinggi. Ini kita coba telusuri, Bapak Ibu. Di Kementerian Hukum dan HAM kita kesulitan awalnya untuk mencari buku daftar anggota advokat. Ini kita tidak mudah menelusuri ini. Selama akhirnya kita coba data anggota advokat ini dari berita acara sumpah yang ada di pengadilan tinggi. Dan pengadilan tinggi tidak semuanya juga bisa diakses secara online. Ada yang kemudian tidak bisa diakses secara online. Ini juga ada masalah. Kemudian masing-masing OA ini kita juga coba cari, tanya, memiliki data jumlah anggota, tapi kita tidak bisa akses secara bebas, gitu ya. Data anggotanya siapa saja. Kemudian ini kita tanya ke masing-masing pengurus pusat di Jakarta, apakah mereka telah melaporkan rutin buku anggotanya atau anggota baru yang mereka latih ke Kemenkumham dan Mahkamah Agung, karena ini ada di Undang-Undang Advokat. Jadi organisasi advokat harus melaporkan anggotanya untuk dicatat di buku anggota di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Kita cek Mahkamah Agung ke Badiluk, Dirjen Badiluk, tidak ada datanya. Kita cek ke Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen AHU, tidak ketemu datanya. Jadi tidak ketemu, tidak konfirmasi, mereka tidak mengakui, tidak pernah menerima buku daftar anggota dari masing-masing OA. Gitu ya. Ini sepanjang temuan awal yang kita tanyakan ke FGD dengan Dirjen AHU.
ada Dirjen Badilum di Mahkamah Agung. Kemudian tapi kemudian kita lihat ada inovasi dari pengadilan tinggi. Contoh Pengadilan Surabaya, dia bikin SIPH, Sistem Informasi Penasihat Hukum. Ini tapi data advokatnya hanya bisa diakses yang disumpah sejak 2016. 2016 ke bawah ini belum dimasukkan, gitu ya. Tapi ini inovasi. Ini inovasi bukan dari inisiasi Mahkamah Agung. Ini juga inovasi dari PT. Ini hanya di PT Surabaya dan kalau nggak salah ada PT lain di luar Jawa. Tapi tidak semua PT punya ini. Ya, ini kenapa ini penting? Karena kan kita ingin tahu ini advokat beneran atau tidak, gitu ya. Ini yang harapannya nanti hakim kan nggak perlu lagi tiap sidang tanya berita acara sumpah. Harusnya kan mereka punya datanya. Kalau sudah ada datanya kan nggak perlu lagi cari apakah ada berita acara sumpah atau tidak. Karena otomatis ketika di-search nama A ada berita acara sumpahnya sudah otomatis bisa sidang. Itu idealnya seperti itu kalau ada buku daftar anggota advokat yang dilaporkan ke Mahkamah Agung atau ke Kumham. Lanjut. Nah, kondisi ideal ini fungsi organisasi advokat itu PKPA, ujian, magang 2 tahun ya. Ini juga mengajukan permohonan sumpah. Kalau di idealnya organisasi advokat tunggal itu yang melakukan rekrutmen, kemudian termasuk mengawasi apakah magang 2 tahun itu benar-benar dilakukan atau tidak, atau hanya bikin surat keterangan 2 tahun tapi tiba-tiba dianggap magang. Nah itu kan harusnya ada pengawasan. Ini kondisi sekarang karena organisasi advokat tidak tunggal, masing-masing organisasi advokat punya standarisasi sendiri-sendiri, jadi tidak ada kejelasan. Kemudian untuk pendidikan profesi lanjutan itu memang kita baca di undang-undang advokat tidak harus ya, tidak diatur secara khusus. Kondisi hari ini kalau kita komparasi dengan beberapa organisasi organisasi advokat atau bahkan ratusan di bawah alam ya. Kalau kita lihat di Kemenkumham yang ada kata-kata advokat itu yang kita searching itu sekitar 30-an lebih, 50-an lebih. Kita lihat di basnya di masing-masing PT ternyata ada yang 60, ada 70. Artinya Medan ada yang kita tidak pernah dengar di Indonesia, tapi di Medan ada organisasinya. Di Jawa Timur juga begitu. Kita nggak pernah dengar di Jakarta, tapi ada di Jawa Timur, begitu ya. Jadi mungkin bisa ratusan organisasi advokat. Kemudian karena itu beberapa organisasi advokat tidak memiliki divisi khusus, tapi ada organisasi advokat yang lebih mapan, dia punya divisi khusus untuk memantau pelaksanaan pendidikan hukum berkelanjutan. Jadi bagaimana mengupgrade kualitas advokat. Kemudian pro bono itu wajib kalau kita baca undang-undang advokat, tapi kondisi hari ini tidak optimal karena pengawasannya masing-masing, gitu ya. Kemudian penegakan etik itu harusnya tunggal, organisasi advokat itu menyusun etik dan melaksanakan penegakan etik. Hari ini kita lihat karena banyak organisasi advokat, kode etiknya berdasarkan hasil temuan awal kami masih merujuk pada kode etik yang dibentuk KKAI tahun 2002, ya. Dan penegakannya itu beda-beda, bergantung pada organisasi advokat masing-masing. Lanjut. Nah, bentuk status organisasi advokat, kalau kita baca putusan MK itu namanya Independent Auxiliary State Organ. Nah, itu kan. Jadi putusan MK tahun 2004 dan 2010 itu menyatakan bahwa organisasi advokat itu adalah Independent Auxiliary State Organ atau organ kelengkapan negara yang independen. Jadi auxiliary state seperti KPK tapi tidak seperti KPK juga, lebih independen, begitu ya. Kondisi hari ini, nah ini tidak, OA ini bentuknya badan hukum privat, kebanyakan perkumpulan dan yayasan. Ada perkumpulan mendaftarkan di Kumham, kemudian mereka mengajukan penyumpahan, atau ada yang berbentuk yayasan. Ini data jumlah organisasi advokat yang kita temukan yang terregister di Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Ini per September 2022 itu ada 46 lembaga yang ada kata-kata advokat. Ini yang kita searching ya. Kita belum
searching yang namanya penasihat hukum, kita nggak searching yang namanya pengacara. Ya, ini yang advokat saja itu ada 46 lembaga di Dirjen AHU. Kemudian terbaru kita wawancara Mei kemarin 2023, sekarang sudah nambah lagi jadi 51 organisasi yang perkumpulan, ya, perkumpulan mazhab itu yang ada kata-kata advokatnya, ya, itu. Kemudian ini juga ternyata ada juga OA, organisasi advokat yang tidak berbadan hukum, yang bisa mengajukan penyumpahan ke pengadilan tinggi. Itu ada. Jadi kita cek ada nama-nama OA yang ada di, kalau kita minta beberapa data dari pengadilan tinggi, ada nama-nama organisasi advokat, ada yang berbadan hukum, ada yang tidak sama sekali berbadan hukum tapi bisa mengajukan penyumpahan. Standar pembentukan OA memang tidak ada standarisasi ya di undang-undang advokat hari ini, dan karena tidak ada ya tidak ada standar. Lanjut, kantor advokat. Nah, ini kantor advokat tidak diatur, tapi ternyata kita temukan ada kantor advokat law firm atau law office ya, law firm yang besar-besar itu ternyata perannya itu sangat vital ya, dan progresif daripada OA. Ada law firm besar yang memang bagus ya, dia mendorong peningkatan kualitas pengacaranya atau advokat-advokatnya. Ada yang memberikan beasiswa sampai ke luar negeri, ada yang pelatihan mandiri, ada yang ikut continuing legal education atau CLE. Jadi memang kantor advokat besar-besar terutama yang di Jakarta itu memang perhatian terhadap kualitas advokatnya cukup bagus begitu ya. Jadi itu yang kita temukan. Jadi kantor hukum tidak diatur dalam undang-undang advokat, tapi ada kantor hukum yang bagus dan yang besar-besar itu memang punya peranan di situ yang tidak dikerjakan oleh organisasi advokat. Kemudian kondisi syarat usia untuk pengangkatan advokat minimal 25 tahun kalau di undang-undang advokat. Maksimalnya tidak ada. Karena maksimal tidak ada, maka ada tren pensiunan APH itu jadi advokat. Dan ini banyak sekali. Ya, pensiunan polisi, jaksa, hakim itu menjadi advokat. Kalau di beberapa negara yang kita temukan komparasi, pensiunan APH itu tidak bisa langsung jadi advokat. Ada masa tunggu 5 tahun. Ada beberapa negara yang mengatur begitu agar tidak ada konflik of interest. Mantan Kapolres kemudian jadi advokat, nah itu nanti kalau dampingi pengacara kliennya juga akan ada konflik of interest. Ini untuk menjaga itu di beberapa negara diatur ada jangka waktu 5 atau sampai 10 tahun baru bisa apply untuk advokat. Ada yang mengatur usia, jadi maksimal misalkan 40 tahun bisa jadi advokat, di atas 40 tidak bisa. Itu ada beberapa pengaturan ya, alternatif. Lanjut. Lah, bagaimana dampaknya? Dampak ketidakteraturan kelembagaan organisasi advokat, tentu ketidakteraturan ini berdampak langsung kepada kualitas advokat yang dihasilkan. Ini tentu ya. Pertama, fungsi organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi jadi tidak tercapai karena organisasinya bermacam-macam tadi dan tidak ada standarisasi, gitu ya. Kemudian standarisasi proses pengangkatan advokat juga tidak sama antara organisasi advokat. Jadi tidak ada level kompetensinya. Advokat yang dilahirkan oleh OA A, organisasi A sama B dan C sangat berbeda. Ya. Kemudian akuntabilitas dalam penegakan penegakan etik juga bermasalah karena ada kasus misalnya advokat A dipecat karena ada sentimen dilaporkan oleh musuhnya di sini, kemudian dia pindah ke OA yang lain, gitu ya. Kemudian negara itu memang tidak maksimal melaksanakan perannya dalam memantau advokat dan OA. Eksekutif, Kumham, dan yudikatif di Mahkamah Agung juga tidak maksimal, kita lihat. Kemudian kewajiban pro bono advokat itu juga tidak
optimal. Ini kita bedakan dengan bantuan hukum di Undang-Undang Bantuan Hukum. Kalau Undang-Undang Bantuan Hukum memang mengamanatkan itu, tapi ini pro bono, kewajiban advokat yang di luar bantuan hukum. Kan memang ada kewajiban berapa jam per itu datanya tidak ada. Lanjut. Nah ini yang kita temukan so far ya, sementara ini. Jadi ternyata meskipun organisasi advokatnya banyak, tapi sementara ini kita lihat tidak merata, masih numpuk di Jawa dan di kota-kota besar. Karena tidak merata, maka akses keadilan di luar Jawa, di negara-negara, di daerah-daerah terpencil juga belum tentu terjadi. Ini kita daftar dari kita kirim 34 PT, tapi yang respon 11 ya, baru 11. Ada 11 pengadilan tinggi di 6 kelompok wilayah, Sumatera, PT Bangka Belitung dan PT Palembang. Jawa itu kita dapat dari PT Jogja, PT Semarang dan PT Surabaya. Bali dan Nusa Tenggara itu di PT Kupang, Kalimantan PT Palangkaraya, Sulawesi itu PT Makassar dan PT Gorontalo, Maluku dan Papua itu PT Ambon dan PT Jaya. Ini data terkumpul per Mei 2023. Semoga nanti masih ada lagi. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, konsentrasinya ada di Jawa. Ya, di Sumatera itu kecil, Kalimantan apalagi, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua lumayan. Jadi kalau kita lihat ini tahunnya ya, yang bawa flash disk, itu sebelum pasca pemberlakuan undang advokat, itu kita lihat perkembangannya di Jawa 2009 sampai 2013. sama suruh bapak sini di Grab Ini berita acara sumpah ya, kita hanya melihat berita acara sumpah. 2014 sampai 2018 ini sebelum SKMA ya, itu 3.213. Setelah SKMA itu jadi naik 4.400 bisa di-download sumpah. Menurut data berita acara sumpah di pengadilan tinggi di Surabaya, Semarang dan Yogyakarta. Tapi kita lihat dari sini saja tidak merata ya, tidak merata persebaran advokat. Lanjut. Oleh karenanya saya kira ini yang kemudian mendorong ada revisi urgensi undang-undang advokat. Ini tadi sudah sampaikan, tidak terasa undang-undang advokat itu sudah umurnya 20 tahun. Jadi sudah cukup lama, 20 tahun. Kemudian ini harus ada standarisasi. Kalau memang mau multibar yang seperti apa? Kalau mau single bar yang seperti apa? Yang penting ada standarisasi agar advokat bisa menjamin akses to justice, akses terhadap keadilan. Sistem pengangkatan advokat seperti apa? Ya kan? Organisasi advokat ini mungkin tiap hari ketika kita FGD di sini mungkin ada yang daftarkan organisasi advokat, bisa jadi ya terus bermunculan. Karena tidak ada standarisasi. Bagaimana cara membuat organisasi advokat? Tidak harus badan hukum. Kita setelah kumpul dari sini bikin organisasi advokat, mengajukan penyimpan mungkin bisa. Tidak bisa sekarang, Pak. Iya kan? Karena tidak ada standarisasi. Sudah ditutup setahun yang lalu. Dampaknya penegakan hukum. Iya, tidak bisa. Ketakutan kita akan semakin ngawur atau ngenyek bang. Ya. Jadi bagaimana memastikan advokat itu telah memenuhi standar kompetensi dan kualitas tertentu serta kemudian ini juga penting memastikan sistem pendataan advokat yang terintegrasi. Berapapun organisasi advokatnya, kalau data anggotanya terintegrasi, masyarakat pencari keadilan juga bisa mengecek ini beneran advokat atau tidak. Jangan-jangan sudah ngaku advokat masuk TV ternyata bukan advokat, atau sudah advokat disumpah ternyata sarjana hukumnya palsu. Nah itu kan jadi kacau, tidak ada standar yang sama. Ya, jadi bagaimana kepentingan klien pencari keadilan itu bisa mengakses advokat yang kompeten dan mendapatkan pendampingan hukum yang efektif. Jangan sampai kemudian kayak kasus di Nusa Tenggara, advokat minta kepada hakim kliennya dihukum mati, ya itu kacau. Bagaimana mungkin advokat minta kliennya dihukum mati? Ini jadi kacau. Kemudian lanjut. Oke, rekomendasi saya serahkan ke Tita lagi. Silakan.
Ya, Bapak Ibu, ini bagian terakhir dari pemaparan kami dari tim peneliti. Ini sebetulnya intisari dari yang mau kita sampaikan pagi ini, begitu bentuk rekomendasi apa yang kita mau mintakan masukannya dari Bapak Ibu sekalian. Ini semuanya sudah tertulis di bahan yang kami kirimkan dan juga kami printkan di depan Bapak Ibu. Mungkin kalau nggak terlihat nanti dari depan ya. Tulisannya. Jadi memang pertama rekomendasinya kita perlu mengklarify dulu atau memperjelas dulu bagaimana konsep kelembagaan organisasi advokat ini dengan negara. Ada dua opsi yang mau kita tawarkan. Yang pertama, dia organisasi profesi advokat ini bagian dari kekuasaan negara, namun dia tetap independen. Jadi konsekuensinya setiap organisasi advokat dia harus diautorisasi oleh negara, harus punya tadi badan hukum ya. Bentuknya dan untuk itu kita juga punya konsep sebagai si single regulatornya yang menjadi policy makernya gitu dari organisasi advokat. Kita namakan Dewan Advokat Nasional sebagai independent auxiliary state organ karena kita memandang hubungan organisasi advokat dengan negara itu bagian dari kekuasaan negara, sehingga organisasi profesi ini Dewan Advokat Nasional ini bentuknya adalah independent auxiliary state organ. Dan konsekuensinya kalau kita memilih model itu, pembiayaannya tentu kita harus bebankan di APBN atau sumber lain yang sah juga bisa, tapi dia dari APBN. Kemudian perwakilan pemerintah, eksekutif dan yudikatif tadi sebagaimana di negara lain itu juga harus duduk di sana ex officio. Kemudian mekanisme pemilihan anggota nanti harus dari presiden dengan membentuk pansel begitu. Dan tadi ini yang organisasi advokat di bawahnya, di bawah Dewan Advokat Nasional ini, dia harus disertifikasi jadi berbadan hukum berdasarkan rekomendasi dari si Dewan Advokat Nasional. Ini yang dia konsepnya bagian dari negara. Jadi negara punya peran yang besar begitu dalam pengelolaan advokat. Opsi yang kedua, organisasi profesi advokat ini dia tetap independen seperti sekarang begitu ya, dia self governing, dia terpisah, tapi meskipun demikian peran negara juga tetap kita perlukan gitu ya untuk awal-awal pembentukan si lembaga Dewan Advokat Nasional atau yang sebagai single regulatornya ini. Jadi dia meskipun independen dari negara, konsekuensinya pembiayaan di luar dari APBN tentu dari iuran dan Dewan Advokat Nasional yang sah. Kemudian ini bedulnya mayoritasnya juga dari Cucu Sanjaya Jakarta. Yang pertama kita perlu melibatkan negara tadi tetap dipilih oleh Menteri Hukum dan HAM untuk legitimasi juga supaya tidak ada perpecahan gitu ya, tidak ada tandingan single regulator lain. Kemudian selanjutnya dipilih oleh kalangan advokat sendiri. Nanti detailnya kita akan jabarkan di tabel rekomendasinya ya. Nah, dan sebagai konsekuensinya kalau dia self-governing dan independen, maka organisasi advokat dia nggak perlu diakreditasi atau diakui legitimasinya oleh negara, tapi cukup dari si lembaga organisasi profesi ini aja, dari Dewan Advokat Nasional ini saja akreditasinya. Next, ini secara konsep ya, yang nanti kita akan turunkan dalam konteks teknis, peraturan teknis dan juga detail-detailnya. Nah, ini secara kelembagaan, Bapak Ibu, dengan melihat konteks hari ini begitu ya, bagaimana kita memastikan tadi standarisasi, bagaimana kita memastikan akuntabilitas dan juga mereformasi kelembagaan organisasi advokat dengan kondisi konteks hari ini, yaitu multibar, yang faktanya sudah multibar, yang kita sudah berkali-kali mencoba untuk dari sejarah pun juga kita udah pernah menyatukan uji materi tentang MK berapa kali kemudian akhirnya juga masih terpecah. Nah, ini yang akhirnya mungkin kita bisa rekomendasikan adalah harus ada tetap regulator yang satu gitu. Meskipun organisasi advokatnya banyak, tapi standarisasi dan juga dalam konsep policy makernya harus cuma ada satu itu untuk memastikan standarisasinya. Nah, ini gambaran konsep kewenangan-kewenangannya yang nanti dimiliki oleh si single regulator ini, kita namakan Dewan Advokat Nasional atau DAN. Ada tadi komponennya, ada perwakilan advokat tentu karena ini adalah tentang organisasi profesi advokat, maka perwakilan OA adalah mayoritasnya, komponen utamanya. Lalu ada akademisi karena dia akan mempunyai kewenangan untuk standarisasi profesi dan juga standarisasi pendidikan, tokoh masyarakat. Kemudian bagian sebelah kiri ini yang masih opsi, bagaimana nanti kita merumuskan rekomendasi sejauh apa negara perannya yang mau kita libatkan. Misalnya ada Ketua Mahkamah Agung sama Menteri Hukum dan HAM yang coba kita propose, coba kita rekomendasikan untuk ex officio di sana gitu, sebagai legitimasi.
dan memastikan nggak ada single regulator tandingan lain, karena pasti resmi adalah yang ex officio ada Menkumham dan juga ada Ketua MHI duduk di sana gitu. Nah, untuk kewenangannya Bapak Ibu, ini tentu semuanya adalah konsep kebijakan, semuanya konsepnya hanya standarisasi. Dia yang akan menentukan pendidikan, tentu bagaimana kualifikasi pendidikan advokat, bagaimana standar OA-OA nanti menyelenggarakan PKPA dan juga pendidikan profesi lanjutan, yang itu menjadi kewajiban gitu ya. Tadi di tengah adanya tuntutan untuk advokat harus selalu keep up dan selalu up to date dengan perkembangan hukum dan juga kondisi sosial masyarakat. Oleh karenanya harus ada standar pendidikan itu dipegang oleh si single regulator ini. Kemudian juga standarisasi dan pengawasan magang ini juga dipegang sama single regulator. Jadi apa saja ketentuan yang harus dipenuhi misalnya untuk magang, teknis-teknisnya. Nah, ini yang menentukan adalah si single regulator. Kemudian penyelenggaraan ujian. Nah, ini yang agak berbeda ya, mungkin sangat drastis perbedaannya. Kalau sekarang adalah OA yang menyelenggarakannya. Tapi karena kita mau standarisasi, kita memastikan kompetensi advokat yang lulus ujian itu ada pada level yang sama, maka ujian itu harus ada di satu lembaga. Nah, ini yang kita dorong hanya ada di single regulator. Jadi kewenangan untuk ujian, menyelenggarakan ujian dan juga menentukan standar kesulitan tingkat ujiannya, kemudian komponen ujiannya seperti apa, bentuk ujiannya seperti apa. Nah, ini penyelenggaraannya juga terstandarisasi di single regulator di DAN. Lalu kewajiban pro bono ini juga yang mau kita dorong adalah pro bono wajib, dan bagaimana pemenuhannya supaya bisa lebih optimal dan ada pengawasan yang efektif. Ini kita tarik kewenangannya nanti akan ada di single regulator. Bagaimana menentukan kualifikasi dan juga standar-standarnya. Kemudian database, nah ini yang juga penting tadi karena ada urgensi untuk kita punya database integrasi, maka karena dia sifatnya satu nasional dan menjadi regulator atas dari OAA, maka pengelolaan database yang terintegrasi secara nasional itu akan ada di DAN. Meskipun di OAA mereka tetap mewajibkan ada pendataan untuk masing-masing keanggotaannya, tapi integrasi untuk seluruh anggota, untuk seluruh OAA ini termasuk juga registrasi OA ya, nggak hanya advokat, tapi kita juga nanti harus punya data list OA-OA apa saja yang ada di Indonesia misalnya. Nah, itu database nasionalnya akan ada di DAN, di Dewan Advokat Nasional, di lembaga ini. Kemudian standarisasi yang terkait dengan kebijakan OA, misalnya pengangkatan penerbitan KTA, kemudian perpanjangan anggota. Nah, itu kebijakannya, standarnya juga akan dikeluarkan oleh si single regulator ini. Nah, yang etik ini kita sebetulnya punya dua opsi, antara dia masuk ke dalam di bawah DAN. Jadi bagian dari divisi tadi ya, ada divisi-divisi selain standarisasi ya, dia ada divisi Dewan Kehormatan. Ini kok langsung mengarahkan ya Pak, langsung merumuskan mengarahkan ya. Terpisah seperti di Malaysia. Dia independen dari lembaga organisasi profesi, tapi mungkin nanti pimpinan dari si Dewan Advokat Nasional adalah ex-officio yang akan duduk sebagai komponen pimpinannya misalnya di majelis atau di Dewan Kehormatan Etik itu. Nah, ini jadi ada opsi antara dia masuk di dalam struktur DAN atau dia terpisah totally dari lembaga ini gitu, jadi independen. Dan yang opsi yang juga yang masih opsi, kewenangannya masih opsi juga soal akreditasi tadi, akreditasi OA. Karena kita tadi antara, kalau kita balik ke slide yang tadi sebelumnya, itu antara dia bagaimana peran negara yang mau kita libatkan. Kalau misalnya dia negara mau kita terlibat cukup besar begitu ya, maka akreditasi harus ada di negara, harus ada di Menkumham. Entah nanti Menkumhamnya dia bikin nomenklatur sendiri soal OA atau bentuk badan hukumnya seperti sekarang. Kemudian atau opsi yang keduanya ya dia akreditasinya hanya oleh DAN gitu, cukup di single regulator. Jadi dia selain menentukan standarisasi OA seperti apa yang boleh mengajukan ini kan mengarahkan, misalnya atau OA seperti apa yang boleh. Nah, akreditasinya harus diberikan dari si Dewan Advokat Nasional ini. Next. Nah, ini kurang lebih gambarannya nanti secara umum ya antara single regulator dan OA-OA yang ada sekarang. Jadi kita nggak akan menghilangkan organisasi advokat yang sekarang ini faktanya sudah ada, dan nggak mungkin juga kita punya kapasitas untuk itu gitu ya. Mengingat ya itu tadi di sekarang organisasi advokat kan terus bermunculan dan kita nggak bisa punya kapasitas untuk bisa memastikan bahwa melebur gitu. Karena pun
pengalaman dari UU Advokat ketika disahkan 8 OA yang sebelumnya ada pun juga faktanya nggak melebur gitu. Nah ini berangkat dari pengalaman itu, berangkat dari pelajaran itu kita mencari jalan tengah, mencari solusi apa yang bisa kita tawarkan. Yang pasti adalah goalnya standarisasi itu tetap ada. Bagaimana kita menjamin kualitas advokat yang dihasilkan oleh OA yang kredibel itu bisa terjamin begitu. Nah ini goal yang sebetulnya yang mau kita tuju gitu dengan kita mengenalkan konsep single regulator si Dewan Advokat Nasional ini. Next. Nah, kemudian ke depan jadinya kewenangan OA yang multibar ini akan ada di beberapa kewenangan ya. Tadi menyediakan PKPA, ini tadi masih opsi karena ada beberapa opsi juga yang berarti ini ceritanya launching single regulator dalam bentuk Dewan Advokat. Dewan Advokat Nasional atau dia tetap seperti sekarang prakteknya ya, tetap di OA. Bukan FGD tapi launching. Kemudian ya benar ya Pak. Profesi berkelanjutan ini yang setelah dia disumpah menjadi advokat itu wajib dijalankan oleh organisasi advokat sesuai standar dan kemudian mengevaluasi pelaksanaan magang, menjalankan pendaftaran dan pengajuan sumpah ini juga seperti sekarang, menerbitkan KTA ini juga ada sesuai dengan standar yang dan kemudian mengelola database tadi internal masing-masing OA juga harus tetap punya, lalu mengevaluasi komunitas pro bono oleh advokat-advokatnya sesuai standar dan ini juga menjadi kewenangannya OA ke depan. Lalu memeriksa perkara etik, nah ini yang kita perkenalkan juga untuk etik tadi selain kalau kita membuatnya berjenjang. Ini multibar tapi diatur dalam single regulator. Jadi organisasi banyak tapi diatur ada pengawasan satu pengawasan. Nah yang terakhir dia melaksanakan kebijakan terkait peningkatan kualitas profesi. Nah ini yang tapi advokatnya tidak dihilangkan, OA tidak hilangkan, OA BCD tidak hilangkan. Kan lama-lama jadi misalnya ada standar khusus kalau di Malaysia itu mereka punya standar yang dikeluarkan oleh Malaysia Bar misalnya lama-lama dikuasai tadi ya. Pidana mati gitu. Jadi hanya advokat-advokat tertentu yang punya kualifikasi tertentu, ada kebijakan ini yang dibentuk oleh organisasi advokat di Malaysia yang itu dijalankan oleh Steering Committees atau OA-OA di bawahnya. Nah ini contoh salah satu misalnya kebijakan apa yang ke depan bisa dipikirkan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat dan juga pemenuhan hak-hak fair trial, hak-hak klien dari si advokat ini. Nah ini kurang lebih ke depannya. Nah untuk secara detailnya list apa saja topik yang perlu kita revisi dalam buku advokat kita sudah jabarkan. Ini ada beberapa poin. Ada kita bagi dua ya terkait standarisasi dan yang kedua soal kelembagaan single regulator itu. Untuk aspek standarisasi ada mulai dari pengangkatan, kode etik, keberhentian, mekanisme kewajiban untuk pendidikan lanjutan, mekanisme pro bono, database sampai pembentukan dan pengawasan OA. Sedangkan untuk level kelembagaan itu ada soal fungsi, bentuk kelembagaan ini standar lah ya, minimal lah, kewenangan, struktur, komposisi pemilihan anggota, masa jabatan sampai pembuatan keputusan. Harapannya secara konsep kita punya dari list itu tadi kita bisa tawarkan dari studi ini. Nah ini detailsnya kita bagi menjadi 3 konsep tabel rekomendasinya. Next. Nah ini tadi untuk organisasi profesi antara ada 2 opsi. Yang pertama dia tetap seperti kondisi sekarang gitu ya, dijalankan oleh masing-masing organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi, tapi kualifikasi pengajarnya harus certified dari standar Dewan Advokat Nasional atau single regulator. Jadi kita memastikan kontrol kualitasnya ada di pengajarnya dan juga kurikulumnya tentu itu tetap dari Dewan Advokat Nasional meskipun implementasinya dijalankan oleh masing-masing OA. Opsi yang kedua, penyelenggaraan pendidikannya dijalankan langsung oleh Dewan Advokat Nasional, termasuk standarisasinya, kemudian kualifikasinya juga di bawah Dewan Advokat Nasional. Nah ini hanya beda di yang kalau opsi 1 tetap implementasinya di masing-masing OA, opsi 2 selain standarisasi Dewan Advokat Nasional juga menyelenggarakan pendidikan gitu ya, sama seperti konsep yang di Malaysia gitu. Jadi nanti organisasi advokat sifatnya asosiasi profesi di level implementer kebijakan. Next. Nah untuk magang, nah ini juga sama sebetulnya yang mau kita rekomendasikan tetap 2 tahun seperti yang sekarang, hanya mungkin pengawasannya perlu kita perketat dan standarisasinya, bagaimana kita bisa menyimpulkan seseorang lulus magang, apa standar kompetensinya, nilai penilaian evaluasi kerjanya seperti apa. Nah ini perlu ada standarisasi yang itu akan ada di single regulator. Kemudian ujian, nah ini yang tadi disampaikan di awal ada perbedaan drastis yang mau kita
ajukan sebetulnya dari konsep ini adalah bahwa ujian itu tidak lagi di organisasi profesi advokat di OA-OA tapi nasional, seperti ujian profesi pada umumnya kayak jaksa, hakim, dan juga SNMPTN. Mungkin ujian-ujian yang sifatnya terselenggara secara nasional dengan standarisasi yang sudah pasti terjamin, dan itu dilaksanakannya oleh Dewan Advokat Nasional atau single regulator. Kemudian soal penyumpahan ini sama seperti konsep yang sekarang praktek hari ini, tetap diajukan oleh organisasi advokat, pendaftarannya juga tetap di OA nanti akan mengajukan ke pengadilan tinggi, kemudian salinan berita acara sumpah secara administratif nanti disampaikan ke OA dan juga ke Dewan Advokat Nasional karena dia yang akan pegang database yang terintegrasi nasionalnya. Jadi mungkin perbedaannya hanya di konteks administrasi. Next. Untuk KTA ini juga kita punya dua opsi sebetulnya. Ada yang opsi pertama kita mengusulkan supaya keanggotaan itu ditentukan dan dikontrol oleh Dewan Advokat Nasional. Jadi nggak ada jadi kita bisa memastikan tidak ada double keanggotaan di antara satu OA dengan OA yang lain, karena single identity number-nya begitu akan ada di Dewan Advokat Nasional, nomor keanggotaannya hanya satu. Kemudian perpanjangan keanggotaan itu juga akan ada dikontrolnya oleh si Dewan Advokat Nasional. Kemudian opsi yang kedua seperti yang hari ini tetap ada di organisasi advokat, perpanjangan kemudian mekanismenya semuanya diatur oleh organisasi advokat, tapi dengan standarisasi yang sudah ditentukan oleh Dewan Advokat Nasional, hanya sifatnya akhirnya OA-nya yang melapor ke Dewan Advokat Nasional. Jadi tidak ada kewenangan pengawasan secara langsung, hanya secara pasif begitu ya, menerima laporan mengenai perpanjangan itu dari OA. Dosen ini dituntut kono. Kemudian alur, nah ini yang juga agak sedikit kita sesuaikan soal pengangkatan begitu. Jadi untuk bisa, karena tadi ujian nasionalnya kita mau kenalkan itu hanya ada secara nasional dan beberapa kali begitu ya, sehingga untuk untuk orang yang bisa ujian itu kita tentukan syaratnya juga. Selain dia sudah selesai PKPA tapi juga magang, baru dia bisa ujian. Kemudian dapatkan KTA kalau lulus. Lalu soal persyaratan, nah ini tadi yang disampaikan oleh Mas Farizal, karena kita ada temuan dan juga ada concern sebetulnya dari beberapa narasumber ya mengenai bagaimana mantan pensiunan polisi khususnya atau jaksa yang akhirnya berubah profesi menjadi advokat, yang itu kita juga khawatirkan apakah kompetensinya akan sama dan bagaimana mereka punya standar profesi yang sama dengan advokat yang misalnya dari awal mereka sudah punya pengalaman sebagai advokat.